Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar saudaraku? Sehat-sehat semua. Dahsyat luar biasa. Haleluya. Terpujilah Tuhan kita yang selalu mengasihi kita. Amin. Tuhan mengasihi kita. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 10 sampai 15. Kita baca, saya terlebih dahulu. Kita bergantian ya. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi berkata itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di sana-sana, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak antara mereka yang menjadi percaya. Juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yunani dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan membesarkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut, tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengikuti Paulus menanginya sampai ke Berea, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selepas mungkin datang kepadanya. Amin. 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 Di sini kita boleh melihat perjalanan Rasul Paulus dan Silas. Mereka yang berjalan keliling dari kota ke kota memberitakan Injil. Dan tibalah mereka di sebuah tempat, yaitu Berea. Dan kita melihat bahwa sudah ada orang-orang Yahudi di kota itu yang menjadi percaya, yaitu orang-orang Yahudi. Jadi sulit orang-orang Yahudi mempercayai Yesus waktu itu. Tetapi waktu itu sudah ada. Dan kalau orang Yahudi ini percaya kepada Tuhan, kepada Yesus, mereka itu betul-betul percaya. Mereka tidak asal-asal percaya. Itulah sebabnya mereka menyelidiki kitab suci setiap hari. Itulah orang Yahudi ini.
Setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah memang benar yang dikatakan oleh Rasul kepada mereka. Orang-orang Yahudi ini memiliki hati yang lebih baik daripada orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika. Karena orang-orang Yahudi sudah tersebar di seluruh dunia. Dan di mana-mana mereka ada. Dan di Tesalonika pun ada orang Yahudi, tapi orang-orang Yahudi di Tesalonika itu belum percaya Yesus. Karena hati mereka hati yang jahat, tidak mau menerima Yesus. Itu orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika. Jadi bukan jemaat Tesalonika maksudnya. Karena mereka belum percaya. Tetapi berbeda dengan orang-orang Yahudi yang ada di Berea, mereka menjadi percaya dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci. Sehingga kabar tentang mereka pun tersiar kemana-mana. Viral maksudnya, bahasa sekarang viral. Jemaat-jemaat Kristen, orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen di Berea ini sangat terkenal keterbukaannya terhadap Injil Kerajaan Allah. Mereka menjadi jemaat yang kuat, yang tak tergoyahkan. Mereka memiliki kesaksian hidup dan terkenal ke segala penjuru, bahkan sampai ke telinga orang-orang Yahudi yang di Tesalonika. Maka orang-orang Yahudi di Tesalonika yang mendengar bahwa ada orang-orang Yahudi di Berea sudah menerima Injil, maka mereka pun datang menghasut. Datang menghasut dan menggelisahkan orang-orang itu supaya mereka bimbang dan ragu untuk tidak menerima Kristus. Apa yang menyebabkan jemaat-jemaat ini viral? Apa yang menyebabkan jemaat di Berea ini terkenal dan dipuji dan dicatat di dalam kitab suci kita? Yaitu karena mereka dengan segala kerelaan hati menerima Injil, percaya kepada firman Allah, dan setiap hari mereka merenungkan, menyelidiki, membaca, dan melakukan firman Tuhan. Itulah yang menyebabkan mereka ini menjadi kuat, kokoh, tak tergoyahkan, sekalipun mereka dihasut dan digelisahkan oleh orang-orang sesukunya. Tetapi mereka tetap bertahan di dalam Kristus. Maka saya pun sangat percaya jemaat di Berea ini pasti diberkati Tuhan. Mereka viral.
kita perlu meneladani jemaat di Berea ini. Amin. Kita harus dikenal di mana-mana menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang memiliki hati yang rela melayani Tuhan. Amin. Rela melayani Tuhan. Dikenal menjadi jemaat-jemaat yang dengan rela melayani Tuhan dan setiap hari menyelidiki firman Tuhan. Berarti mereka tidak hanya memiliki hati yang rela, tetapi juga memiliki hati yang dipenuhi dengan kuasa firman Tuhan. Haleluya. Sehingga mereka terkenal dan dikenal. Jadi kita harus memiliki kesaksian hidup, memiliki perbuatan hidup, memiliki buah hidup yang dapat menyenangkan hatinya Tuhan, yang mengharumkan pekerjaan Tuhan, mengharumkan dan melebarkan kerajaan Allah, baik di dalam iman, pendirian, dan juga di dalam perbuatan, pemikiran, dan tingkah laku kita setiap hari. Sehingga apapun yang menggoyahkan kita, apapun yang menghasut dan menggelisahkan kita, kita tidak akan goyah. Haleluya. GBD Zaitun Semarimbun sudah viralkah kemana-mana ibu bapak? Belum ya. Siapa yang bilang belum ini? Mari kita viralkan dengan memiliki kesaksian hidup, yaitu kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Semua sudah mengikuti halaman GBD Zaitun Semarimbun. Kita punya halaman di medsos, maksud saya. Pengikut kita baru 6.000 orang. Tapi sayang jemaat sendiri nggak mengikuti. Semua sudah mengikuti, baru 6.000 ya. Jemaat GPI Zaitun Semarimbun. Pengikut 6.000 hampir, udah 5.900. Yang suka 5.000. Tapi lewat tayangan hidup kita harus bisa mengharumkan Injil di mana-mana. Amat terlebih kita memiliki tabiat hidup seperti jemaat di Berea ini yang memiliki firman Tuhan. Ibu bapak senang firman Tuhan? Memang saat Tuhan adalah saat yang paling membosankan. Itu dari dulu ya. Dari dulu kalau sudah tiba waktu marcamita, maka mulailah memasang kuda-kuda untuk tidur. Siapkan tempat, sisihkan kepala supaya dihelipi orang, ya kan? Atur tempat yang paling sudut. Mulailah di situ tunduk, tetapi mata sudah tertutup lalu tidur. Itu dari dulu begitu. Tetapi tidak semua begitu. Ada juga orang yang rindu. Kalau sudah jumpa untuk berkhotbah, langsung dia siapkan catatan, dia
catat, dia perhatikan, dia lihat, dan dia imani semuanya. Jadi bermacam-macam. Mengapa ibu bapak setiap ibadah kita harus mendengarkan firman Tuhan? Dari dulu sampai sekarang firman Tuhan terus diperdengarkan di setiap perhimpunan ibadah. Pentingkah firman Tuhan itu? Penting. Bahkan firman Tuhan berkata dalam Matius 24 ayat 14 bahwa Injil kerajaan akan diberitakan sampai ke seluruh dunia, barulah. Iya. Jadi diakhiri dengan firman. Coba dibaca Matius 24 ayat 14. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, amin. Sesudah firman disampaikan kepada seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, barulah tiba kesudahan dunia. Jadi firman itu penting sekali. Makanya setiap hari disampaikan firman, supaya firman itu menjadi kesaksian mendarah daging. Sebelum firman Tuhan itu disampaikan ke seluruh dunia, dunia belum berakhir. Karena itu kita harus hojok sekarang. Kita harus persiapkan tempat firman itu. Kita tampung firman itu sebanyak-banyaknya. Supaya ketika firman itu sudah ditaburkan oleh Tuhan, berapa yang kita tampung? Berapa yang kita kumpulkan firman itu? Ada atau tidak ada? Nah, lihatlah jemaat di Berea ini, mereka dari jemaat yang kuat. Amin. Mereka tidak bisa dihasut. Mereka tidak bisa digelisahkan. Apapun persoalan tidak membuat mereka gelisah. Karena mereka memiliki firman Tuhan. Bahkan mereka pun tidak menjadi penghasut. Tidak menjadi orang yang suka menggelisahkan orang. Tetapi mereka korban hasutan. Tetapi mereka tetap bertahan. Haleluya. Banyak jemaat yang tidak tahan dihasut. Namanya dunia kan, di mana-mana dunia ya penghasut selalu ada. Tetapi karena tidak punya firman, ya oleng, gelisah, menjadi gelisah. Kadang bisa juga teman kita yang menghasut kita. Kadang teman kita yang menggelisahkan hati kita. Tetapi kita harus pandang kepada firman. Itulah makanya dalam Matius pasal 24 ayat Matius 7 ayat 24. Bahwa orang yang mendengarkan firman dan yang melakukannya adalah orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Apabila hujan datang, banjir datang, rumah itu tidak akan runtuh, tidak akan goyang karena didirikan di atas batu. Haleluya. Itulah jemaat di Berea yang kokoh, yang kuat, tak tergoyahkan oleh hasutan dan sesuatu pun yang menggelisahkan mereka. Mereka tetap kokoh karena mereka memiliki firman, karena mereka membangun rumah mereka di atas batu.
Tetapi mereka yang mendengarkan firman dan tidak melakukannya, dia adalah orang yang bodoh. Sama seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Apabila datang hujan, datang banjir, melanda rumah itu, maka rumah itu pun segera rubuh dan hancur sampai ke dasar-dasarnya. Hebatlah kerusakan rumah itu. Amin. Hebat. Jadi jangan kita menjadi jemaat yang bodoh. Firman Tuhan katakan dalam Efesus 5 ayat 17. Tetapi janganlah engkau bodoh. Tetapi janganlah engkau bodoh. Siapa tadi yang bodoh? Yaitu orang yang tidak memiliki firman. Janganlah engkau bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kadang bodoh kamu ayati Efesus 5 ayat 10 itu kehendak Tuhan. Dan dalam Lukas pasal 6 ayat 46, saya harus bacakan ini. Lukas 6 ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Jangan kita menjadi orang Kristen yang tidak punya dasar. Amin. Yang tidak punya dasar. Yang tidak punya dasar, yang tidak memiliki firman Tuhan, yang tidak mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Firman ini sangat penting. Sangat penting sekali. Inilah yang dibelokkan oleh iblis supaya orang tidak memberi diri untuk firman, tetapi memberi diri untuk dunia. Itulah sebabnya iblis pun mencuri firman yang disampaikan. Mencuri firman yang disampaikan oleh Yesus. Dalam Matius pasal 17, dalam Matius pasal 13, yaitu perumpamaan seorang penabur, di mana penabur itu adalah Allah. Dan yang ditaburkan itu adalah firman atau Injil kerajaan Allah. Ada yang dijatuhkan di pinggir jalan. Nah inilah. Ini. Firman itu dicuri. Ketika ditaburkan di pinggir jalan, maka datanglah burung-burung memakan, merampas firman itu. Firman itu ditaburkan di pinggir jalan. Dalam ayat 19 Matius 19, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi hati kita jangan seperti pinggir jalan.
Pinggir jalan itu orang di sana berlalu lalang. Tidak ada ketenangan. Artinya tidak bisa fokus. Itulah orang yang di pinggir. Itulah tanah pinggir jalan, di mana dia tidak bisa fokus mendengarkan firman. Banyak juga orang Kristen tidak bisa fokus mendengarkan firman. 10 kali ke kamar mandi, ya kan? Itu pinggir jalan. Tidak ada ke kamar mandi, pergi juga dia. Padahal di sana marah-marahannya dia. Kejebaklah dia kan. Datang orang, bukannya pipis kau rupanya. Kau taunya kau di sini kau menghindar. Aduh, janganlah begitu, Bapak. Shalom. Begitu, jangan kita seperti di pinggir jalan. Artinya di pinggir jalan itu kan orang kan lalu lalang, tidak ada ketenangan, ribut. Jadi artinya tidak bisa fokus. Firman itu dicuri iblis sehingga dia menjadi Kristen pinggir jalan yang tidak bisa teguh di dalam Tuhan, yang tidak kokoh di dalam Tuhan. Nanti saya akan tunjukkan berkat-berkatnya kalau kita memiliki firman. Banyak lagi, ada di tanah yang berbatu-batu. Ada yang di tengah-tengah semak duri. Semua ini tempat yang tidak baik, dan semua ini adalah kita. Dan ada yang ditaburkan di tanah yang baik. Itulah saudara dan saya. Amin. Firman itu akan berbuah, berlipat kali ganda hasilnya. Kita harus di situ. Kita harus memberi diri untuk firman Tuhan. Sudah saya katakan tadi, Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Barulah tiba kesudahannya. Kesudahan apa? Mulailah penderitaan, mulailah kesusahan, mulailah perang, mulailah kelaparan, mulailah aniaya. Jadi harus diperlengkapi dahulu dengan firman. Gereja Tuhan harus diperlengkapi dengan firman, barulah sanggup melewati segala kesusahan yang ada di depan kita. Jadi dengan firman ini kita bisa melewati segala permasalahan di hidup kita. Tuhan tidak memberikan berkat yang besar, tidak memberikan harta dunia kepada gerejanya menghadapi kesusahan, menghadapi persoalan, tetapi Tuhan memberikan firman. Coba kita baca Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Tentang siapa ini? Yesus, anak Allah. Yesus adalah Allah. Saudara baca dulu ayat ketiga. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Siapa itu? Yesus. Jadi Yesus itu wujud Allah. Jadi ibu bapak masih saksi
percaya bahwa Yesus adalah Allah. Makanya saya heran ada dokter yang berkata Yesus itu bukan Allah, bukan Tuhan, bukan pula juru selamat, bukan pula terang, bukan pula gembala yang baik. Oh tonai, seorang dokter berkata begitu ya. Jelas itu dikatakan itu Bang. Makanya sekarang sudah dibuat penolakan terhadap dia. Seluruh STT Kristen di seluruh Indonesia dan dunia sudah membuat surat supaya beliau mundurlah dari Kristen. Mundur. Masa dia katakan kelahiran Adam lebih hebat daripada kelahiran Yesus. Padahal Adam tidak pernah lahir. Pernah lahir si Adam? Tidak ada, tapi dia buat kelahiran Yesus tidak lebih hebat dari Adam. Adam lebih hebat. Nah di sini Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Kurang apa lagi? Kurang jelas? Kalau mau melihat wujudnya Allah, Yesus. Wujud bentuk yang bisa diraba, yang bisa dilihat, yang bisa diraba, dipegang, wujud. Wujud Allah itulah Yesus. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah, dialah terang Allah. Jadi kita harus tahu firman ya Ibu Bapak. Sekarang ini sudah terpecah aliran karismatik gara-gara beliau. Nah di sini dikatakan bahwa Allah menopang segala yang ada dengan firman. Itulah sebabnya kita memiliki firman, karena firmanlah yang menopang kita, karena kita adalah ada. Ada kita? Ada. Segala yang ada, termasuk saudara dan saya, ditopang oleh firman. Makanya kita jangan layas kepada firman. Bila penting lahir nanti anak-anak cucunya bikin namanya si firman. Haleluya. Firman, firman. Artinya firman ada bahasa Batak. Bir bahasa Batak kan? Men bahasa Inggris. Orang atau laki-laki. Laki-laki yang turdina. Bir turdina maksudnya si firman. Firman ini hebat Ibu Bapak. Nah, segala sesuatu ditopang dengan firman. Allah menopang kita dengan firman, bukan dengan yang lain. Firman. Makanya pesan Tuhan kepada Joshua dalam Joshua 1. Joshua sadari ya, termasuk sama kau ini. Ya. Ini harus kau pelaku utama ini. Karena ini untukmu. Joshua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam. Amin Joshua. Macam kita tahu tiap hari. Jujur jauh pola toriak kami nom. Bagi roh kita harus di rumah. Ya jangan. Kata Tuhan kepada Joshua, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Padahal Joshua ini seorang pemimpin loh, banyak kesibukannya, mengurusi masyarakat, mengurusi pembagian tanah, mengurusi pembagian hak. Dia hakim waktu itu. Tetapi siang malam dia
merenungkan firman. Setiap hari dia harus memperkatakan kitab Taurat. Kitab Taurat itu, ya kitab Taurat lah apa yang diberikan Tuhan kepada Musa. Peraturan-peraturan harus dikatakan itu tiap hari. Ya, makanya mulutnya pun terus begini. Kitab Taurat terus setiap hari. Yosua. Supaya apa? Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Berkatnya apa? Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mau beruntung? Haleluya. Alai losok dong baca firman dah. Ama bame ti. Seneng kok tuh hebe alai Alkitab nabe atasipun. Maksud itu tasikon lah awan-awan lu habe. Tanggal kita betul habe nama jahat ya tasikon mal kita. Shalom. Supaya perjalananmu berhasil dan engkau beruntung. Itu dibuat Tuhan kepada Yosua. Sehingga apa yang dipijak kakimu menjadi milikmu, kata Tuhan kepada Yosua. Tetapi kamu harus menguatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan engkau lupa memperkatakan firman Tuhan. Renungkan itu siang malam. Onggonya saya berhasil kata Tuhan, kamu harus rajin bekerja. Ya memang rajin bekerja harus. Tetapi yang pertama Tuhan pesankan firman-Nya harus ada di hati ini. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Berarti asa tangi kalau kami yang langsung berfirman tangi roh hati. Jikalau firman-Ku tinggal di dalam kamu, maka nasi bata ajol mulai tanya kon ngasih ini gugu martapian naruh Tuhan unang dah firman di rohana inna Tuhani. Shalom. Jadi firman bukan harus ada di hati kita firman. Barulah orang mendoakan kita mudah. Tuhan seni guru mananya kok kamu? Oh Tuhan sianu wah tiap hari wah tapi saya kamu jangan ada. Tangan firman dari kamu. Anu dah Tuhan. Ayo jago mananya kuni. So na yului hatakuin na kan? So yai jahai bibelna. Pasau main na Tuhan ini. Bukan firman ada di hati yang mendoakan, tetapi di hati yang didoakan harus ada firman. Amin. Tunggu doa aku, nunggu jamu. Halo, salam. Firman Tuhan begini, bukan? Apakah ini bukan perkataan Yesus? Ini perkataan Yesus, Yohanes 15 ayat 7. Ini Yesus katakan, bukan saya mengatakan ini. Yesus sendiri mengatakan ini. Mintalah apa saja yang kamu mau. Kamu akan menerimanya. Tetapi aku harus ada di hatimu. Dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Aku ada di hatimu dan kamu ada di hatiku. Saling memasuki. Jadi firmannya jawabannya sebenarnya. Mazmur 107. Kita baca Mazmur 107. Biar jelas Ibu Bapak. Mazmur 107
ayat yang ke-17. Saya baca begini, ada orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Ini gawat ini. Jadi rupanya kalau kita banyak dosa, banyak kesalahan, jadi sakitnya kita. Makanya usahakanlah jangan ada salah, jangan ada dosa sampai mati. Amin. Apa penyakitnya? Penyakit gula kayaknya ini. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Ya, Tuhan selamatkan. Dengan apa Tuhan menyelamatkan mereka? Dengan disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Haleluya. Jadi kalau ada di antara kita yang sakit, bacalah firman Tuhan terus. Renungkanlah firman Tuhan itu terus. Berjanjilah kepada Tuhan akan melakukan firman Tuhan. Pasti bukan. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan, Tuhan menyelamatkan kita dari kecemasan. Ketika kita sakit, ibu bapak, kita pasti cemas. Cemas bukan? Cemas. Waktu saya pun di rumah sakit, saya cemas sekali. Dokter bilang ada batu di ginjal, batunya banyak kali katanya. Siapa yang tidak cemas? Diperiksa lagi, diperiksa. Ada lagi kista di ginjal Linda. Padok masih dokter darahku, ya kan? Lalu apa obatnya dokter? Aku bilang, udahlah Pak, banyak saja minum air putih, sembuhnya itu kan. Karena dokternya Muslim. Dalam hatiku, udahlah, Tuhan sanggup mengeluarkan batu. Tapi aku banyak juga minum air putih terus, 2 liter lebih satu hari. Dan begitulah, tidak ada perasaan apa-apa. Jadi segala sesuatu harus diuji Tuhan. Didikan segala persoalan datang supaya kita percaya kepada firman Tuhan. Bukannya kita mau hidup terus, bukannya orang Kristen mentang-mentang sudah orang Kristen gak bakal mati. Siapa bilang mati juga kita? Tetapi jangan mati sebelum waktunya. Amin. Iya, pemazmur juga berdoa, jangan mengambil nyawaku pada pertengahan umurku. Itu pemazmur dalam pengkhotbah. Jangan mau mati sebelum waktunya. Waktu Tuhan 70 tahun. Nah, itu kan secara umum, tetapi ada juga yang khusus. Kenapa si Habel? Si Habel berapa umurnya? Pemuda dia mati. Tapi si Habel mati, masuk surga, langsung ke surga. Semua orang yang dalam Kristus Yesus kalau mati pasti ke surga, yang melakukan firman Tuhan. Apalagi kalau pas mau mati, berdoa sungguh-sungguh, berserah sungguh-sungguh,
pasti masuk surga, seperti penjahat yang ada di sebelah kiri atau kanan Yesus, kan banyak kali dosanya, penjahat kaliber sampai dia disalibkan. Tetapi ketika hari matinya, dia berdoa memohon-mohon kepada Yesus, Yesus Tuhan, jika sudah tiba, bila engkau sudah tiba di kerajaanmu, ingatlah akan aku, katanya. Yesus berkata, hari ini juga kamu akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Tapi kalau boleh, jangan kalau sudah mau mati baru bertobat. Sayangkan nanti tak ada mahkotanya di surga. Tak ada mahkotanya di surga. Orang paling rendah nanti di surga. Si suruh-suruh di surga. Ipertiwi pangkatnya tinggi. Tapi di surga bawahannya mengatur mana. Bertingkat-tingkatnya di surga. Masa sama kita dengan yang mati dimakan singa karena nama Yesus? Polikarpus, muridnya Rasul Paulus, mati, diapain dia? Ditusuk pantatnya dengan besi. Ditancapkan dia di tanah, di taman. Dibungkus dengan aspal, baru dibakar menjadi lampu taman. Tapi sukacita mati seperti ini. Orang di zaman Kaisar Nero, orang-orang Kristen di zaman Kaisar Nero, mereka dimasukkan ke dalam arena, dilepaskan binatang buas, singa. Mereka dimakan hidup-hidup, diterkam hidup-hidup, tulang-tulangnya diremukkan, dibodut oleh singa. Masa sama berkatnya dengan berkat kita yang mati normal? Tidak sama lah. Mereka lebih hebat di surga nanti. Mereka punya kedudukan, punya kursi, punya tahta di sana. Tetapi kita yang tidak berbuat apa-apa, yang penting masuk surga, kita di bawah. Alai mati, asal mau surga deh. Salam. Asal mau surga deh. Jangan puas hanya asal masuk surga, masuk surga. Tetapi di surga harus kita mendapatkan mahkota, kemuliaan, dan memiliki kedudukan yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, di sini Bapak Ibu lihatlah, orang sakit ini disembuhkan Tuhan dengan firman-Nya. Amin. Firman-Nya. Setiap hari katakan firman Tuhan. Yesaya 53 ayat 5 berkata apa? Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya aku menjadi sembuh. Itulah firman-Nya yang harus kita imani, kita yakini. Maka itu akan terjadi tepat pada waktunya. Tuhan buka jalan dari sudut manapun untuk menyembuhkan saudara dan saya. Jadilah jemaat di Berea kuat dalam firman. Hidupnya pun kuat, hidupnya pun lebih baik, perilakunya pun lebih baik. Tidak mampu dihasut, tidak mampu digoda oleh siapapun. Dia memegang firman. Mari kita menyanyi, menyembah Tuhan. Kita bersyukur untuk firman yang Tuhan berikan bagi kita. Firman-Mu berkata, kau besertaku, maka kuat roh dan jiwa. Haleluya.
bertekun